Istri mengangkat pisau dan menusukkan ke dada suaminya dengan keras. Kemudian dia tanpa ragu mendorong suaminya ke jurang. Semua orang mengira dia pasti mati. Namun Tony tidak hanya selamat dengan keajaiban. Dia juga diselamatkan oleh 3 orang ahli yang bersembunyi dari dunia luar. Mereka tidak hanya mengajarinya seni bela diri, tetapi juga memberinya ilmu kedokteran terbaik. 3 tahun berlalu, Tony kini menjadi dokter tak terkalahkan. Saatnya untuk membalas dendam. Pada saat yang sama, keluarga Mark membawa 3 miliar untuk meminta dokter keluar dari persembunyiannya. Untuk mengganti darah saudara perempuannya. Tiba-tiba, seekor naga emas terbang turun. Semua orang terkejut. Mereka mengira naga emas itu adalah dewa. Mereka segera berlutut. Dengan hormat memohon kepada dokter untuk menyelamatkan mereka. Tony hanya diam menyaksikan semuanya. Dia tahu bahwa saudara perempuan Mark adalah mantan istrinya, Anna, orang yang telah mendorongnya ke jurang. Karena itu Tony memutuskan untuk membalas dengan diam-diam. Dia bersembunyi selama 3 tahun, menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Anna mendengar bahwa dokter bersedia mengganti darah untuk saudara perempuannya. Dia sangat senang, mengira dia akan segera meraih kesuksesan. Namun dia tidak sadar. Rencana balas dendam Tony sudah mulai diam-diam berlangsung. Di sudut ruang pesta, ada seorang wanita kurus yang dipenjara. Dia adalah sasaran penggantian darah untuk Anna. Darahnya mengalirkan darah 9 matahari sejati. Namun sudah lama di penjara. Hidupnya hampir habis. Anna dengan bangga mengejeknya, mengatakan bahwa darahnya akan segera digunakan untuk dirinya sendiri. Dan wanita itu adalah adik Tony. Mendengar kata-kata ini, wanita itu berteriak marah dengan putus asa. Menanyakan di mana kakaknya. Anna tertawa dingin dan mengatakan bahwa kakaknya sudah 5 tahun yang lalu. Dia yang mengirimnya ke neraka. Wanita itu mendengar ini dan menangis putus asa. Saat itu Tony juga tiba di ruang pesta. Melihat adiknya terkurung dalam kandang, dia sangat marah. Bagaimana bisa orang diperlakukan seperti binatang? Saat itu juga ayah Mark terus mendesak untuk melanjutkan penggantian darah. Tony tidak membuang waktu. Dengan cepat menggunakan ilmu gaib untuk membangunkan adiknya dari pingsan. Adiknya masih belum tahu siapa identitas kakaknya. Dia mengira kakaknya juga terjebak di sini. Terus-menerus menenangkannya untuk bertahan hidup. Namun Tony dengan tenang menjawab, dia pasti akan membuat keluarga Mark membayar harga yang mahal. Detik berikutnya, para penjaga di pesta tiba-tiba menghilang. Sebuah aroma darah yang kuat menyebar ke seluruh ruangan. 2 ember darah segar dibawa masuk ke ruangan utama. Semua orang sangat bersemangat, mempersiapkan untuk membagi darah 9 matahari yang sangat berharga. Namun Tony tanpa rasa sungkan, mengubah darah itu menjadi hujan halus yang jatuh ke tubuh mereka. Tak lama kemudian, semua orang merasa ada yang tidak beres. Kekuatan mereka yang seharusnya meningkat, malahan berubah menjadi mutasi yang parah. Mereka mulai curiga darah ini bukan darah 9 matahari sejati. Mark malah meminum bulu anjing dari darah itu. Saat itu juga, seorang pelayan datang terburu-buru, memberitahu mereka bahwa 2 anjing di rumah mereka telah kehabisan darah. Akhirnya mereka menyadari bahwa mereka tidak meminum darah 9 matahari sejati, melainkan darah anjing. Ayah Mark dengan marah bertanya kepada Tony. Tony dengan tenang menjawab, orang-orang ini tidak layak untuk meminum darah seperti itu. Mereka hanya layak meminum darah anjing. Ayah Mark semakin marah. Dengan suara menggelegar bertanya siapa identitas Tony. Tony perlahan berbalik, dengan dingin berkata, dia adalah pria yang dipaksa terpojok oleh mereka 5 tahun yang lalu. Sekarang dia kembali, untuk menuntut darah untuk darah. Saat itu,